Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan kuci. Bersama saya Inayatin dari TK PGRI Kelor Arum. Nama saya Lilis Suryani dari TK Tunas Bangsa. Saya Siti Musdalifah dari TK Tunas Harapan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Salam Bu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Ya Bu, sebelum melakukan coaching saya akan membuka beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Oke. Oh ya Bu, pada coaching kali ini coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur, bagaimana Ibu membuat pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Oh iya Bu, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu ya, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada kucing kali ini? Saya akan mengembangkan sebagai pendengar aktif, present atau kehadiran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik, yang ingin Ibu diobservasi? Saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sebagai pendengar aktif. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator keterampilan dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching kali ini. Saya akan menemukan solusi-solusi dari kunci dalam menyelesaikan masalahnya. Demikian Bu ya, Ibu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada kucing. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar Bu Lilis mau ketemu sama saya ya? Kenapa kira-kira Bu Lilis? Oh iya Bu, tadi saya mencari jenengan di lembaga. Gini Bu, saya itu mau cerita Bu, keluh kesah saya seperti itu Bu. Ya monggo Bu Lilis bisa diceritakan. Barangkali saya bisa mendengarkan apa yang masalah apa yang dialami Bu Lilis. Baik Bu, saya akan ceritakan ya Bu. Tapi ada waktu nggak Bu hari ini? Ya ada, nggak apa-apa. Santai ya Bu ya. Ya. Kalau gitu saya akan cerita ya Bu ya. Jadi gini Bu, kemarin itu saya kan ada supervisi dari kepala TK saya Bu. Kemudian pada waktu setelah supervisi itu kan ada refleksi sama evaluasi seperti itu. Terus saya itu disuruh ke kantor, diajak kita ngobrol seperti itu. Terus beliau itu bilang tuh kepada saya bahwa cara pembelajaran saya yang ada di kelas itu katanya itu lebih ditingkatkan lagi dalam pemberian pembelajaran yang berinovasi, bervariasi seperti itu Bu. Padahal pada waktu itu saya sudah menerapkan loh Bu, pembelajaran yang menggunakan 4 densitas main. Tapi kok masih dirasa kurang seperti itu oleh kepala sekolah saya. Begitu Bu. Jadi saya itu merasa ada yang ganjel gitu Bu dalam hati saya itu, kenapa kok saya dinilai seperti itu, padahal kan menurut saya itu sudah saya lakukan. Kira-kira apa ya penyebabnya sehingga pembelajaran anak-anak itu kurang
pembelajaran yang saya lakukan pada waktu praktek itu kurang, Bu. Jadi membuat anak itu juga terlihat tidak kurang bersemangat, bukan tidak sih Bu, kurang bersemangat seperti itu, kurang antusias seperti itu. Berarti permasalahannya Bu Lilis ini motivasi anak-anak itu menurun pembelajarannya karena medianya kurang, sehingga Bu Lilis disupervisi kepala sekolah ini untuk ditingkatkan dalam kreativitas pembelajarannya itu supaya lebih meningkat lagi itu melalui media yang kreatif gitu Bu ya. Iya Bu. Ya, menurut Bu Lilis itu anak-anak berada di level berapa ya Bu? Kalau pada Kali ini. itu kira-kira level 5 Bu. Terus rencana Bu Lilis itu anak-anak pada di level berapa ya? Ya, saya mengharapkan anak-anak itu bisa paling tidak di level 8 lah Bu. Di level 8, berarti jadi level 5 naik ke level 8 ya. Dari level 5 ke level 8 itu kira-kira rencana apa ya Bu Lilis yang ingin Bu Lilis rencanakan supaya anak-anak itu kembali kreatif, bersemangat lagi, itu kira-kira apa Bu Lilis? Ya, rencana saya sih ingin memberikan media pembelajaran anak yang lebih bervariasi lagi. Contohnya kalau kemarin saya itu kan menggunakan 4 densitas main itu, dengan satu kegiatan itu cuma saya gunakan satu media seperti mengkolase lah. Saya mengkolase itu kan menggunakan media dengan kertas lipat. Nanti untuk kedepannya saya ingin memberikan media yang lebih banyak lagi dan lebih bervariatif lagi. Itu hanya satu. Gitu. Berarti dananya Bu Lilis itu medianya itu tidak hanya satu saja, seperti pembelajaran Bu Lilis menggunakan media kertas lipat, ya itu aja kertas lipat aja, meskipun Bu Lilis menyediakan 4 densitas. Kira-kira Bu Lilis media apa saja yang ingin dibuat Bu Lilis sehingga terlihat lebih kreatif itu Bu Lilis? Kalau itu saya itu mikirnya gini Bu, bagaimana kalau saya itu memanfaatkan lingkungan sekitar saya itu sebagai media pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi saya itu memanfaatkan seperti contohnya lospad, batu kerikil itu kan juga bisa digunakan anak-anak untuk menyusun angka, menyusun kata, itu kan bisa ya Bu ya. Terus selain lospad dari batu kerikil juga kan bisa kita itu menggunakan biji-bijian Bu. Jadi kan anak itu bisa memilih biji-bijian atau lospad itu tadi. Jadi ada beraneka bahan yang bisa dipilih oleh anak-anak tersebut sesuai dengan yang disukainya. Ya, keren sekali rencana Bu Lilis. Kira-kira kapan Bu Lilis rencana itu akan direalisasikan supaya media pembelajaran itu lebih kreatif lagi Bu Lilis? Rencana saya insya Allah atau lusa Bu, karena kan semakin kita eksekusi, kita langsung implementasikan semakin lebih bagus. Dalam merencanakan media tersebut, kira-kira Bu Lilis itu minta dukungan sama siapa saja? Nah, tentunya itu kepala sekolah juga teman sejawat Bu. Apa komitmen Bu Lilis dalam merencanakan pembelajaran tersebut? Komitmen saya itu saya akan meningkatkan lagi metode pembelajaran yang saya lakukan yang dari sebelumnya itu cuma beberapa media saja yang saya gunakan. Untuk selanjutnya saya lebih memberikan variasi yang lebih banyak lagi dengan cara tadi memanfaatkan lingkungan sekitar. Saya tunggu kabar baiknya Bu Lilis ya. Ya, semoga rencana-rencana Bu Lilis itu dapat terrealisasikan dengan segera. Iya, terima kasih ya Bu Yanti. Kita sudah berbincang-bincang sehingga saya itu merasa lega sekali gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Yanti ya, sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya sehingga saya bisa bercerita keluh kesah saya, dan Bu Yanti juga
bisa memberikan semangat untuk saya untuk kedepannya. Oke, sama-sama Bu Lilis, saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu cerita curhatannya Bu Lilis dengan aksi-aksinya Bu Lilis tersebut. Ya Bu, siap Bu, tenang ya Bu ya, nanti saya ceritakan lagi kepada Bu Yanti. Oke, saya akhiri Bu Lilis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Iin. Bu Yanti tadi sudah melakukan kucing dengan Bu Lilis ya? Iya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, oke. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oke. Pada saat saya melakukan percakapan kucing antara kuc dengan kuci, saya sudah melakukan alur tirta dengan tahapan-tahapan tujuan masalah, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh ya Bu, menurut saya sebagai observer tadi ya Bu ya, proses kucing yang dilakukan oleh Bu Yanti dengan Bu Lilis itu sudah berjalan dengan baik Bu ya, dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu sudah menggalinya dengan memberi beberapa pertanyaan kepada Bu Lilis, sehingga Bu Lilis telah menemukan solusi dari permasalahannya. Dan sudah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kucing. Yang kedua Bu ya, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing yang barusan Ibu lakukan? Saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi kuci, sehingga kuci dapat bersemangat lagi dalam menjalankan rencana-rencana aksinya tersebut. Oh iya, oke Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kali ini Bu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Yanti sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga Bu Lilis tetap semangat ya dalam melakukan pembelajaran di sekolah ya. Iya Bu. Kali ini saya melakukan praobservasi ya sebelum melakukan kucing, yang akan membuka beberapa pertanyaan yang Ibu Lilis sampaikan kepada kuci. Oke. Pada kucing kali ini, kuc dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan antara kuc dan kuci sudah sesuai dengan alur? Yang kedua, bagaimana Bu Lilis sebagai kuc itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot? Yang ketiga, bagaimana kuci merespon Bu Lilis sebagai kuci untuk menggali informasi-informasi dari permasalahan kuci. Oke, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu Lilis ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Bu Lilis? Siap Bu Yanti. Oke, yang pertama Bu Lilis ya akan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Bu Lilis mengembangkan kompetensi kucing kali ini. Saya akan mengembangkannya dengan present atau kehadiran penuh Bu. Kemudian saya itu akan menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, mana kompetensi yang ingin Ibu Lilis kembangkan dalam kucing kali ini? Iya, yang ingin saya kembangkan yaitu terutama pada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci saya Bu. Oke. Terima kasih Bu Lilis. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Lilis sampaikan dalam proses kucing kali ini?
saya itu menginginkan kuci saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, demikian tadi praobservasi yang saya lakukan sebelum pelaksanaan kucing Bu Lilis ya. Semoga kucing kali ini berhasil dan dapat memberikan manfaat kepada kucing. Terima kasih ya Bu Terima Lilis. kasih Bu Yanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Lilis. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bu Lilis, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan ya dengan saya? Katanya tadi kok mencari saya Bu? Iya Bu, saya ingin berbicara kepada Bu Lilis karena saya ingin menemukan suatu solusi Bu, karena saya mempunyai permasalahan kepada teman saya dengan anak didiknya itu loh Bu. Oh baik Bu, semoga dalam perbincangan kita kali ini kita bisa mendapatkan solusi ya Bu ya atas keresahannya Bu Inayatin. Semoga bisa membantu ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu ya. Iya, baik Bu. Coba sekarang Bu Ina ceritakan apa yang membuat Bu Ina itu resah pada saat ini Bu. Yang membuat saya resah kali ini yaitu Bu, teman sejawat saya Bu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu masih menggunakan model pembelajaran klasikal Bu. Kita ketahui Bu ya bahwa pembelajaran klasikal itu kan model tersebut itu sudah lama Bu ya, harusnya itu beralih ke model pembelajaran lain, karena dalam pembelajaran klasikal itu anak-anak itu dalam pembelajaran itu sama satu kelas Bu, jadi anak-anak tidak bisa menyalurkan minat, bakat maupun kompetensinya. Baik Bu, berarti apa itu Bu Ina ingin mendapatkan solusi tentang anak yang kurang bersemangat ya Bu ya dalam Benar, Bu. pembelajaran klasikal seperti itu. Ya Bu, benar. Terus menurut Bu Ina ya, anak-anak yang kurang bersemangat tersebut itu berada pada level mana ya Bu ya? Kalau saat ini sih Bu, anak-anak itu masih berada di level 5 Bu, seperti itu. Terus yang Ibu inginkan anak-anak itu berada pada level yang mana ya Bu? Kalau yang saya inginkan sih Bu, anak-anak itu berada di level 8, agar anak-anak itu mampu menyalurkan potensi minat maupun bakatnya. Terus kira-kira rencananya Bu Ina untuk membantu temannya Bu Ina itu apa untuk mewujudkan anak-anak pada level 8 itu bagaimana? Rencananya sih Bu, saya akan mengajak teman sejawat saya itu melakukan pembelajaran dengan saya memberikan wawasan kepada teman saya itu, bisa kita mencari lewat internet maupun media-media lain agar anak didik tersebut mampu menyalurkan minat, bakat, dan potensinya dengan menerapkan model pembelajaran seperti kelompok, sudut, area, maupun model pembelajaran sentra. Karena dengan model pembelajaran itu anak-anak akan mampu memilih kegiatan mana yang disukainya dan mana yang tidak disukainya. Jadi anak-anak tersebut akan senang dan tidak akan merasa bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Berarti ini beralih ke model pembelajaran yang lain ya Bu ya? Ya, betul sekali tentunya. Bu. Iya, terus bagaimana Bu Ina agar guru tersebut bisa beralih ke model pembelajaran yang lain? Saya akan mencoba memberikan wawasan kepada rekan sejawat saya untuk beralih ke model pembelajaran yang lain yang lebih bervariatif, yang menjadikan anak-anak itu tidak cepat bosan dan senang untuk bermain dan belajar di sekolah. Iya baik Bu, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Karena kalau yang klasikal itu kan anak-anak itu mudah bosan ya Bu Iya, ya. betul sekali Jadi Bu. kan kita itu sebagai guru harus mengubah metode pembelajaran kita itu tadi untuk bisa meningkatkan minat anak ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kemudian dalam merencanakan metode pembelajaran tersebut Bu Ina membutuhkan dukungan siapa saja Bu?
Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, maupun warga sekolah yang ada di sekolah tersebut, Bu. Kita akan sama-sama membuat metode pembelajaran yang menyenangkan agar anak didik tersebut lebih senang belajar di sekolahan seperti itu, Bu. Iya, benar-benar Bu Ina ya. Kita harus melibatkan semua warga sekolah ya Bu ya. betul sekali. Karena kalau dengan kita melibatkan semuanya itu kan jadinya kita itu bisa berdiskusi, bertukar pikiran ya Bu ya, menciptakan ide-ide kreatif dari masing-masing pihak itu ya Bu ya. Terus rencananya Bu, kapan Bu Ina merelasikan apa itu rencana tersebut? Merealisasikan Oh iya, saya akan eksekusi kapan Bu? Ya Bu, saya akan secepatnya Bu ya, mungkin minggu ini saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat maupun warga sekolah agar pembelajaran itu lebih menyenangkan karena lebih Bu? Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Betul Bu Iya, ya. betul. Kalau dilaksanakan semakin cepat semakin baik Bu ya. Betul. Karena juga tidak menjadi beban pikiran dan pekerjaan yang lain juga Iya, dapat betul terselesaikan sekali, juga Bu. Iya, terima kasih Bu Ina ya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa membuat Bu Inaya itu lebih bersemangat lagi. Tadi kan sudah menemukan solusinya ya Bu ya, dengan cara tadi memberikan metode pembelajaran lain ya Bu ya. Terus untuk kedepannya saya tunggu ceritanya Bu Ina lagi untuk aksi-aksi yang akan direncanakan tadi. Apakah berhasil apa tidak ya Bu ya? Iya. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan keluh kesah saya dan akhirnya saya mendapatkan solusi dari perbincangan kali ini. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Lilis tadi sudah melakukan coaching dengan Kucia. Iya benar Bu Yanti. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu Lilis lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Lilis inginkan? Iya. Jadi saya tadi sudah melakukan coaching Bu dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan yang terakhir tadi saya juga tanggung jawab. Sehingga alur tirta bisa membantu coaching Bu dalam mengatasi permasalahan dan menemukan solusi. Baik Bu Lilis, menurut saya tadi juga sebagai observer tadi ya Bu Lilis ya sudah mendengarkan pembicaraan kucing Bu Lilis dengan kucing. Sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan Bu Lilis sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci sehingga Kuci telah menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan Coach Bu Lilis tadi sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Oke. Pertanyaan kedua ya Bu Lilis. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bu Lilis lakukan? Ya, saya ingin dengan lebih memahami lagi tentang permasalahan yang dihadapi oleh kuci tersebut sehingga akan lebih baik lagi Bu dalam mengatasi masalah yang ada pada kuci tersebut. Oke. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Lilis ya. Semoga ya Bu ya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Bu Lilis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga kabarnya baik Bu. Kita kan nanti praktek coaching ya Bu ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan membuka beberapa pertanyaan sama Bu Ina ya.
Kemudian pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur, bagaimana ibu membuat pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coach merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Ina kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya, yaitu present, kemudian pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu, terus untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Spesifik yang ingin diobservasi. Yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif Bu ya, dan menyusun beberapa pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Iya, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Bu Ina yang Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi Bu, dari permasalahannya yang dihadapi. Seperti itu Bu. Iya Bu, benar sekali. Demikian ya Bu Ina ya, observasi kali ini. Silakan Bu Ina melakukan coaching terhadap coachingnya tadi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu sore ini? Alhamdulillah sehat. Bu Iin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu, bagaimana kabar anak-anak di sekolahan? Oh, alhamdulillah tetap semangat. Dari Bu Iin ada pertanyaan bagaimana kabarnya anak-anak di sekolah ini, saya jadi pengen cerita Bu Iin. Oh, berarti Bu Yanti punya permasalahan ya untuk anak-anak di sekolah? Iya Bu Iin, benar sekali. Tolong Bu sampaikan. Tapi saya punya waktu 10 sampai 15 menit saja Bu ya. Oke, semoga bermanfaat ini Bu Iin ya. Semoga percakapan ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Iin ya. Silakan Bu bercerita. Ini Bu Iin ya, saya itu punya murid yang setiap harinya itu tidak bisa mandiri gitu Bu Iin. Jadi dia itu pengennya ditemenin sama orang tuanya gitu Bu Iin. Saya itu kepengen murid saya ini itu seperti teman-teman yang lainnya bisa mandiri, tapi dia itu selalu ikut sama ingin mencari orang tuanya gitu loh Bu. Dia tidak bisa mandiri, dia tidak bisa membaur sama teman-temannya gitu Bu. Itu yang saya bingung gimana ya caranya anak ini tuh supaya bisa mandiri seperti teman-teman yang lainnya gitu Bu Iin. Oh, berarti Bu Yanti punya permasalahan tentang anak di sekolah itu tidak mandiri dalam pembelajaran. Seperti itu, Iya Bu? benar. Oh. Mencari orang tuanya saja Bu Iin. Berarti kira-kira penyebabnya itu apa Bu ya? Iya. Mungkin pertama Bu Iin ya, dia itu kan siswa pindahan Bu Iin. Dia itu asalnya dari Madura ya. Terus dia itu pindah ke sini ikut orang tuanya, kan kerja di Lamongan sini kan Bu Iin. Jadi dia itu sekolahnya juga otomatis pindah ke sini. Nah, itu mungkin penyebabnya dia itu tidak bisa mandiri. Mungkin dia itu merasa dia itu sendiri, belum kenal sama teman-temannya gitu loh Bu Iin. Jadi dia itu gimana ya, merasa belum punya teman, bukannya tidak punya teman, belum punya teman. Dia itu belum bisa berkolaborasi sama temannya, belum bisa beradaptasi. Ya, belum bisa beradaptasi sama teman-temannya itu Bu Iin. Oh, berarti lingkungan itu termasuk itu Bu ya, sangat berpengaruh Bu ya, Iya, untuk benar perkembangan maupun pergaulan anak-anak itu Iya, ya. iya benar sekali Bu. Menurut Bu Yanti, kondisi seperti itu termasuk masuk ke dalam level berapa Bu ya? Menurut saya Bu Iin ya, anak tersebut itu masih level 5. Nah, saya itu kepingin sekali anak tersebut itu seperti teman-temannya gitu loh Bu Iin. Berarti yang Bu Yanti inginkan kondisi anak tersebut itu berada di level berapa?
Oke, saya inginkan anak-anak itu berada di level paling tidak itu level 8 atau 9 gitu Bu In, sama Sekali, seperti ya. teman-temannya. Iya, iya. Kalau sekolah tinggal diatur orang tuanya langsung ditinggal pulang gitu Bu In. Kebetulan kan siswa sudah kelas B, jadi kan mereka sudah bisa pada mandiri gitu loh Bu In. Nah, satu murid saya ini yang belum bisa mandiri, kadang juga diantar langsung ditunggu di depan gerbang gitu Bu In. Nah ini siswa ini itu selalu mencari orang tuanya sampai saya itu bingung gimana ya caranya itu Bu. Agar cepat beradaptasi Bu ya. Iya, biar bisa beradaptasi sama teman-temannya itu Bu In. Terus rencana Bu Yanti untuk membantu anak tersebut agar lebih mandiri itu bagian mana Bu? Mungkin saya itu Bu In ya, membantu anak tersebut beradaptasi dengan cara saya mengajak anak tersebut itu eh, ketika jam istirahat mengajaknya bermain sama teman-temannya agar bisa kenal satu dengan yang lainnya. Mungkin itu ya Bu ini yang pertama. Yang kedua itu mungkin saya membuat pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Jadi anak tersebut itu biar bisa membaur sama temannya. Jadi tidak merasa sendiri ya. Iya, iya, betul. Jadi anak itu bisa mengenal temannya satu dengan yang lainnya. Jadi biar dia tidak merasa sendiri, biar dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya gitu. Iya, ya, bagus sekali Bu rencananya Ibu. Tapi dalam merencanakan apa itu Bu, agar anak tersebut mandiri itu kan perlu dukungan Bu ya. Iya, Kira-kira bagaimana Bu dukungannya itu? Saya pastinya eh, dukungan yang saya butuhkan pastinya dukungan dari kepala sekolah ya Bu In. Bagaimana saya apa ya perlu kepala sekolah ini saya curhati juga ya mungkin ya supaya tahu permasalahan anak tersebut ya anak didik saya ya. Yang kedua saya mungkin berkolaborasi sama teman sejawat dalam hal merancang pembelajaran yang sifatnya kolaborasi kan saya pasti sharing sama teman-teman itu pembelajaran bagaimana yang bersifat kolaborasi ya. Yang ketiga saya membutuhkan dukungan kepada wali murid dari anak tersebut untuk juga mendukung bagaimana anak tersebut bisa mandiri ya. Yang keempat tentunya sama anak-anak di sekolah. Bagaimana saya otomatis membantu saya dalam melaksanakan melakukan melakukan beradaptasi melalui permainan-permainan dengan anak-anak tersebut. Kira-kira kapan ya Bu Yanti dapat merealisasikan rencana tersebut? Oke, tentunya secepat mungkin Bu In kalau bisa besok saya berusaha untuk merealisasikan. Terus apa komitmen Bu Yanti dalam merencanakan rencana tersebut? Saya berkomitmen akan selalu mengajak anak tersebut bermain bersama teman-temannya agar lebih mudah beradaptasi dan saya akan merancang pembelajaran saya yang sifatnya kolaboratif agar anak tersebut bisa membaur dengan teman-temannya. Iya Bu, dalam menjaga komitmen tersebut Bu Yanti kira-kira membutuhkan siapa saja Bu? Tentunya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua dari wali murid itu tersebut, dan teman-teman atau anak didik saya di kelas tersebut. Terima kasih Bu ya, Bu Yanti sudah bercerita kepada saya dan akhirnya Bu Yanti apakah mendapatkan solusi? Oke, pasti saya mendapatkan solusi dari pembicaraan kita Bu In. Terima kasih ya Bu In ya. Ya, terima kasih juga Bu. Oke, saya akan merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmen saya Bu Ya, Bu ya, In. saya tunggu ya Bu ya cerita selanjutnya. Kira-kira seminggu lagi Bu ya.
Oke, Bisa. oke Bu In, akan saya Ya. ceritakan. Terima kasih Bu In ya. Iya, terima kasih juga Bu Yanti sudah bercerita dan sharing kepada saya. Saya juga sangat senang Bu bisa mendengarkan keluh kesah Bu Yanti dan akhirnya Bu Yanti mendapatkan sebuah solusi. Nah, saya akhiri dulu Bu ya. Ya, ya, Bu Assalamualaikum In. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu In. Waalaikumsalam Bu Inayatin. Waalaikumsalam Bu Lilis. Iya, bagaimana Bu? Tadi sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Yanti? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan kuci dengan Bu Yanti. Iya Bu, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Ina. Ya Bu, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Bu Ina pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Ina? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut bisa menggali kunci dalam mengatasi suatu permasalahan dan menemukan sebuah solusi yang terbaik. Ya Bu, menurut saya sebagai observer tadi ya Bu ya, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ina tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dan Bu Ina juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ina telah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah solusi dari permasalahan kuci tersebut. Kemudian Bu Ina juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari coaching tersebut Bu. Kemudian sekarang pertanyaan yang nomor 2 ya Bu ya. Ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Ina? Dengan saya lebih memahami Bu tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, sehingga coach saya mampu menemukan suatu solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, demikian observasi kali ini Bu. Semoga bermanfaat untuk Bu Ina juga untuk saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.